Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami mahasiswa dari jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hiyah Kuala. Kami dari kelompok 4 yang dibimbing oleh Pak Rahmat Daud yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rizky Riswandi, ada juga Gazi Muharam, Maulana Hizbullah, Rizky Nabila Silmina, dan juga Intan Wahyuni. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu tentang usability test pada aplikasi eHAK. Nah, pada usability test kali ini, kami tidak menggunakan aplikasi asli dari eHAK, namun yang digunakan adalah prototipenya yang telah kami buat dan desain sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang ingin digali dari usability test ini. Baik, yang ingin digali dari usability test ini adalah yang pertama, apakah user bisa mengerti tujuan dari halaman untuk memilih bahasa? Yang kedua, apakah user bisa mendaftar akun dalam waktu 15 detik? Seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk user bisa melakukan login? Apakah user bisa pindah ke halaman akun atau dukungan dalam waktu 10 detik? Apakah user tahu cara untuk memilih jenis e-hak yang ingin didaftarkan? Berapakah waktu yang dibutuhkan user dalam mendaftar e-hak internasional ataupun domestik? Apakah user bisa menemukan button untuk menambah e-hak baru dalam waktu 10 detik? Apakah user paham maksud pilih opsi pada saat mendaftar e-hak kedua kalinya? Apakah user tahu cara untuk melihat e-hak yang sudah kadaluarsa? Apakah user tahu cara untuk memperbarui password? Apakah user bisa keluar dari akun e-hak dalam waktu 10 detik? Dan yang terakhir, apakah user bisa memakai aplikasi e-hak ini tanpa harus diajarkan terlebih dahulu? Baik, next. Nah, untuk melakukan usability test ini, kami menghadirkan 6 orang penguji. Yang pertama itu adalah satu orang Ustadz Mazid Murtada di Simpang Muling. Yang kedua adalah satu orang guru kesenian, satu orang dokter gigi RSPM Banda Aceh, satu orang pekerja lepas, satu orang ibu rumah tangga, dan satu orang siswa sekolah menengah atas. Next. Dan persona yang kami gunakan di sini adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai seorang wira swasta bernama Zaki, umurnya adalah 26 tahun. Dia belum menikah, saat ini dia berlokasi di Banda Aceh, dan karakternya adalah seorang pekerja keras. Next. Untuk lokasi pengujian di sini secara umumnya adalah di kamar atau ruangan. Jadi settingannya di sini ada printer, ada meja, laptop, buku, ada lemari, sofa, televisi, dan juga ada 2 buah kursi yang digunakan sebagai tempat duduk dari pengamat dan juga partisipan atau penguji. Dan di tengah-tengahnya diletakkan kamera untuk merekod ataupun merekam aktivitas dari usability test yang telah kami lakukan. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nabila Rizky Silmina. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan daftar aktivitas pengujian dari usability test yang telah kami lakukan. Jadi yang pertama ada aktivitas memilih bahasa aplikasi eHAK. Di sini langkah-langkah yang kami lakukan, pertama pengguna membuka aplikasi eHAK. Seperti ini halaman yang akan ditampilkan. Kemudian moderator menanyakan kepada pengguna kira-kira halaman ini berfungsi untuk apa. Kemudian meminta pengguna untuk memilih bahasa. Selanjutnya data yang akan kami kumpulkan adalah komentar pengguna tentang tampilan pilih bahasa ini. Kemudian pengguna bisa memilih bahasa. Itu akan disimpulkan pengguna sukses atau gagal dalam memilih bahasa. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari semua pengguna yang telah melakukan. Jadi pertama ada pengguna yang bernama Teguh Abdul Aziz, dia melakukan pilih bahasa dengan sukses. Kemudian Putro Zazila, statusnya sukses. Fikri, sukses. Abrar, sukses. Elvira Ramadhani, sukses. Dan user terakhir Muhammad Gifari Muharam, sukses. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa aktivitas pada halaman pilih bahasa ini sukses dilakukan oleh penguji. Selanjutnya,
aktivitas kedua yaitu melakukan pendaftaran akun pada aplikasi e-hak. Langkah-langkah yang kami lakukan di sini, pertama, pengguna berada di halaman pendaftaran, kemudian moderator meminta user untuk mendaftarkan akun, dan juga ketika pengguna melakukannya, meminta untuk think aloud. Data yang kami kumpulkan di sini adalah pengguna bisa mendaftar akun pada aplikasi e-hak itu akan disimpulkan dengan sukses atau gagal, kemudian waktu pengguna melakukan pendaftaran. Jadi ini merupakan hasil dari aktivitas halaman pendaftaran, di mana user pertama yaitu Teguh Abdul Aziz melakukannya dengan sukses, Putro Zazila sukses, Fikri sukses, Abdul sukses, Elvira Ramadhani sukses, dan user terakhir Muhammad Gifari Muharram sukses, sehingga keputusannya semua user dapat melakukan pendaftaran dengan sukses. Dan ini merupakan hasil dari waktu yang telah mereka lakukan aktivitas kedua ini. Pertama ada Teguh Abdul Aziz melakukannya kurang dari 15 detik, Putro Zazila melakukan pendaftaran kurang dari 15 detik, Fikri melakukannya kurang dari 15 detik, Abrar melakukannya kurang dari 15 detik, Elvira Ramadhani melakukan pendaftaran kurang dari 15 detik, dan user terakhir Muhammad Gifari Muharram melakukannya kurang dari 15 detik. Selanjutnya, yang ketiga ada melakukan login ke halaman aplikasi e-hak. Di sini langkah-langkah yang kami lakukan, pertama, pengguna berada di halaman login, kemudian moderator meminta pengguna untuk melakukan login dengan menginput email akun dan password, kemudian meminta pengguna melakukannya dengan think aloud. Data yang kami kumpulkan, pertama ada pengguna bisa melakukan login yang dapat disimpulkan sukses atau gagal, kemudian waktu pengguna melakukan login. Selanjutnya ini merupakan hasil dari aktiviti yang ketiga pada halaman login. User pertama Teguh Abdul Aziz melakukannya sukses, Putro Zazila melakukannya sukses, Fikri melakukannya sukses, Abrar melakukannya sukses, Elvira Ramadhani melakukannya sukses, dan Muhammad Gifari Muharram melakukannya secara sukses. Sehingga keputusan pada aktiviti ketiga ini adalah sukses. Dan ini merupakan waktu yang mereka lakukan ketika login pada halaman ini, di mana semua user melakukannya secara 1 sampai 10 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Wahyuni. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian pindah ke halaman akun dan dukungan. Pada bagian ini, user diharuskan untuk dapat pindah ke halaman akun atau dukungan di dalam waktu yang telah ditentukan dengan menjalankan langkah-langkah. Yang pertama, user berada pada halaman utama, kemudian meminta user untuk dapat pindah ke halaman akun dan dukungan, dan meminta user untuk think aloud. Untuk data yang diperlukan pada usability test kali ini, yaitu user bisa berpindah halaman, yaitu secara sukses ataupun gagal. Kemudian waktu berpindahnya halaman. Kemudian untuk hasil usability test untuk halaman akun dan dukungan dapat kami simpulkan hasilnya sukses karena dari ke-6 user yang telah menjalankan tes ini melakukannya dengan sukses dan melakukan pindah ke halaman dukungan dalam waktu kurang dari 10 detik. Baik, selanjutnya ada memilih jenis e-hak yang ingin didaftarkan. Pada aktivitas kali ini, user diharuskan agar user tahu bagaimana cara memilih jenis e-hak yang ingin ia daftarkan dengan menjalankan langkah-langkah. Yang pertama, meminta user untuk masuk ke halaman hak, kemudian meminta user untuk memilih hak yang ingin didaftar, kemudian meminta user untuk think aloud. Dan data yang diperlukan pada aktivitas kali ini, yaitu yang pertama, ada user bisa memilih jenis e-hak. Jadi dapat disimpulkan sukses ataupun gagal. Kemudian selanjutnya untuk usability test yang telah kami lakukan pada halaman jenis e-hak ini dapat kami simpulkan yaitu ke-6 user berhasil menjalankannya dengan sukses.
Selanjutnya, yaitu aktivitas memilih jenis pendaftaran e-hak internasional. Di sini, user diharapkan untuk bisa melakukan pendaftaran e-hak secara internasional dengan menjalankan langkah meminta user untuk mengisi form hak, kemudian meminta user untuk think aloud. Dan data yang diperlukan pada aktivitas kali ini yaitu user bisa mendaftar hak domestik ataupun hak internasional, baik itu dengan sukses ataupun gagal. Kemudian waktu yang dibutuhkan user untuk mendaftar hak secara domestik ataupun internasional. Baiklah, untuk hasil usability test-nya, pada halaman hak internasional ini kami juga menyimpulkan bahwa keenam user berhasil menjalankan aktivitas berikut ini dan dalam waktu kurang dari 40 detik. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Maulana. Baik, terima kasih Intan. Jadi untuk selanjutnya ialah usabilitas untuk mencari button menambah e-hak baru. Ya, langkah-langkah yang pertama itu ialah pertama user diminta untuk menemukan button tambah hak, lalu dilakukan secara think alert. Nah, kemudian data yang dikumpulkan ya di mana user bisa menemukan button tambah hak atau tidak. Kemudian juga dikumpulkan waktu untuk menemukan button hak yang baru. Selanjutnya, hasil dari usability test untuk button e-hak baru didapatkan bahwa dari hasil seluruhnya bahwa seluruh user dapat menemukan button e-hak baru dalam waktu kurang dari 10 detik. Selanjutnya, tes plan saya aktivitas untuk memahami pembuatan e-hak untuk kedua kalinya dan memilih opsi. Langkahnya, user hanya diminta untuk menjelaskan maksud dari pilih opsi tersebut. Nah, sehingga nanti moderator akan mengumpulkan data dari user bahwasannya user dapat menjelaskan maksud dari pilih opsi atau tidak. Nah, selanjutnya, dari hasil usability test didapatkan bahwa dari seluruh user dapat melakukan atau menjelaskan menjelaskan halaman pilih opsi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruhnya sukses. Nah, kemudian aktivitas mencari daftar e-hak lama. Di sini pada langkah pertama pengguna diharapkan berada di halaman akun terlebih dahulu. Kemudian user diminta untuk melihat e-hak lama dan dilakukan secara think alert. Data yang dikumpulkan hanya data yang dikumpulkan dari hasil e-hak lama ini bahwasannya hasil dari usability test itu bahwa seluruh user berhasil melakukan dan menemukan halaman e-hak lama. Untuk halaman ubah password, halaman ubah password ini akan dijelaskan oleh Gazi. Baik, jadi untuk daftar aktivitas selanjutnya itu ada mengubah password akun hak. Jadi di sini pengguna diharapkan sudah berada di halaman akun. Setelah itu, moderator meminta user untuk masuk ke halaman profil dan meminta pengguna untuk memperbaharui password. Nah, langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara think alert oleh pengguna. Nah, data yang dikumpulkan adalah apakah user bisa memperbaharui password. Jadi, matriksnya itu sukses atau gagal. Pada hasil yang ditemukan setelah melakukan usability test, kami mendapatkan bahwa semua user bisa melakukan aktivitas tersebut secara sukses. Jadi kesimpulan yang bisa diambil untuk halaman ini sudah sukses. Nah, selanjutnya ada memilih opsi keluar akun e-hak. Nah, di halaman ini pengguna diharapkan sudah berada di halaman profil dan moderator meminta pengguna untuk keluar dari akun. Nah, data yang dikumpulkannya ini user bisa keluar dari akun, yaitu matriksnya itu sukses atau gagal, dan juga waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari akun. Nah, dalam kasus ini, semua user bisa keluar dari akun secara sukses dan melakukan aktivitas keluar dari akun kurang dari 10 detik. Selanjutnya,
daftar aktivitas selanjutnya adalah apakah aplikasi bisa dipakai tanpa diajarkan. Nah, di sini moderator menanyakan pada user apakah pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa diajarkan dan meminta saran terhadap aplikasi dari user. Nah, data yang dikumpulkan itu apakah user bisa memakai aplikasi tanpa diajarkan, iya atau tidak, dan juga saran dari pengguna. Nah, hasil yang didapatkan semua user bisa menggunakan aplikasi eHack. Nah, selanjutnya rekapitulasi dari setiap pengujian itu di halaman pilih bahasa, tulisan bahasa yang ada pada halaman pilih bahasa terlalu kecil. Nah, selanjutnya pada halaman daftar akun eHack, di sini user bisa mendaftar dengan mudah dalam waktu yang singkat. Selanjutnya pada halaman login, user bisa melakukan login dalam waktu yang singkat juga. Selanjutnya untuk aktivitas membuat hak, semua user bisa mendaftar hak baik internasional ataupun domestik dalam waktu kurang dari 1 menit. Setelah itu untuk aktivitas mencari button e-hak baru itu semua user bisa menemukan button tersebut dengan mudah. Nah, untuk aktivitas di halaman setelah membuat e-hak kedua kalinya, yaitu ada pilih opsi, semua user bisa mengerti maksud dari pilih opsi tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, pada halaman hak lama, di sini user diminta untuk mencari e-hak yang sudah kadaluarsa. Di dalam aktivitas ini disimpulkan juga bahwa user bisa tahu cara untuk melihat e-hak yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya, pada task perbarui password dan keluar akun, beberapa user sempat kebingungan untuk mencari menu perbarui password dan keluar. Jadi hal ini disebabkan karena menu tersebut tersembunyi di halaman profil. Nah, setelah diarahkan untuk pergi ke halaman profil, pengguna dapat melakukan perbarui password dan keluar dari akun eHack dengan mudah. Selanjutnya, penggunaan tanpa diajarkan. Di sini semua user bisa menggunakan aplikasi eHack tanpa diajarkan. Nah, untuk masalah yang kami temukan sebelumnya, kami memberikan 2 solusi, yaitu untuk masalah user kebingungan mencari menu perbarui password dan keluar yang karena tersembunyi di menu profil, kami memberikan solusi untuk menambahkan sebuah icon, yaitu icon gear atau icon setting yang nantinya bisa menandakan user bahwa menu tersebut bisa ditekan, sehingga mereka bisa menemukan tempat untuk keluar dan perbarui password. Nah, untuk solusi dari masalah kedua, yaitu tulisan bahasa yang terlalu kecil di halaman pilih bahasa, itu solusinya kami memperbesar tulisan sehingga bisa lebih mudah dibaca. Nah, untuk terakhir penutupan saya serahkan kepada Kiki. Baik, terima kasih Gazi. Dengan berakhirnya pembahasan dari Gazi Muharram tadi, maka berakhirlah pula presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, semoga dari usability testing yang telah kami lakukan ini bisa membawa manfaat dan membuat aplikasi eHack menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, cukup sekian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.